Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan teknologi. Ini benar-benar bersifat teknologi karena mereka ini jago sekali coding ya. Yang mereka membuat sebuah aplikasi yang bisa berguna untuk berbagai sektor, seperti untuk pembayaran pajak ataupun untuk sekedar check-in dan check-out karyawan, untuk mengetahui hari libur perusahaan itu kapan, itu mereka sediakan. Ini semuanya memerlukan kemampuan programming yang sangat maju sekarang. Ya, kita akan membahas satu perusahaan ini yang di-request oleh teman-teman dengan nama perusahaan Willa Global Solusi Tbk dengan kode emiten WGSA ya, atau kita panggil aja WGSH. Perusahaan yang satu ini baru melakukan IPO tahun 2021 ya. Bagaimana profil perusahaan yang satu ini? Kita lihat dulu dari website mereka ya. Dari sejarahnya dulu yang sebenarnya udah cukup lama sih ya. Didirikan oleh pendiri Ikin Wirawan, berawal dari sebuah bengkel yang terletak di Gang Kecil, Adimaja nomor 12 dengan modal $1.000 US. Itu kalau kita hitung itu sebesar 13 sampai 14 juta lah ya, puluhan juta. Ia mulai menulis kode untuk pelanggan dan juga meluncurkan usaha e-niaga kecil ya. Bagi yang nggak tahu siapakah beliau ya, kita bisa lihat berita yang satu ini ya. Beliau ini lulusannya cukup terkenal loh. WGS didirikan oleh Ikin Wirawan yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris pada tahun 2009 ya, setelah lulus dari University of California, Berkeley, Amerika. Yap, kita tidak salah dengar, dari University of California. Jadi nggak diragukan lagi deh kualitas pengetahuannya itu gimana ya. Memulai usaha digital dari garasinya di tahun 2006 bersama 4 karyawan. Saat ini merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak dan jasa teknologi informasi terbesar di Indonesia ya. Bisnis intinya di application delivery and managed service yang telah memiliki reputasi nasional dan regional. Setelah sukses bekerjasama dengan klien korporasi di berbagai sektor, termasuk banking, retail, logistik, consumer goods, dan lain-lain ya. Karena mereka juga bekerja sama dengan DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sudah tidak diragukan lagi deh kualitasnya ya. Ini tahun 2006 di mana pembentukan awal. Lalu pada tahun 2015 ya, WGS Hub dipisahkan dari PT Warden Global Service untuk melayani pasar usaha kecil menengah dan bertindak sebagai lengan pemasaran penjualan. Lalu pada tahun 2017 kantor pertama diperkenalkan oleh venture kapitalis Silicon Valley, Synapse Land, mendekati Ikin Wirawan untuk membuka kantor satelit di BSD City yang bercita-cita menjadi hub digital fisik. Kami memutuskan untuk membuka kantor pertama WGS Hub. Lalu pada tahun 2018 ya, ruang BSD asli diperluas dan diganti namanya menjadi Techpolitan. Sekarang bukan lagi hanya kantor WGS Hub ya, tetapi juga ruang kerja bersama yang lengkap dengan fokus khusus pada pelatihan dan pendidikan. Mirip-mirip Silicon Valley. Lalu pada tahun 2019 pemutaran awal ya, joint venture Ikin Wirawan dengan salah satu produsen perhiasan terbesar menunjukkan traksi yang baik. Ekosistem solusi teknologi WGS Hub sudah lengkap. Ini adalah tahun di mana model venture builder dimulai. Lalu tahun 2020 IPO ya, melalui dukungan dan edukasi dari berbagai pihak termasuk BEI, memutuskan bahwa menjadi perusahaan terbuka ya. Kami dapat membantu lebih banyak perusahaan terutama pasca era COVID. Nah, dan akhirnya mereka IPO tahun 2021. Listingnya 6 Desember 2021 ya. Itulah sekilas sejarah yang dimiliki oleh WGSH ini. Untuk produk-produk yang mereka tawarkan kita bisa lihat di sini ya. Yap, kotak pasir atau sandbox. Ini salah satu nama perusahaan yang ada di dalam drama Korea juga yang startup itu lumayan terkenal. Juga sangat berfaedah di dalamnya, dapat kita belajar banyak soal perusahaannya. Mereka memiliki beberapa portfolio yang mereka kuasai mayoritas ya. Berikut adalah 3 perusahaan yang saat ini mereka pegang 99 kepemilikan saham. Yang pertama Infip. Ini merupakan rekayasa perangkat lunak dan agen pengembangan aplikasi seluler yang berkantor di Singapura dan pengembang di Indonesia ya. Lalu ada Pagi, aplikasi seluler yang berjalan di Android dan iOS. Ini membantu karyawan dan manajer untuk mengelola kehadiran mereka seperti check-in dan check-out. Juga dapat melihat informasi terbaru dari perusahaan seperti kalender hari libur, karyawan baru, dan informasi lainnya ya, karyawan baru juga. Lalu ada juga apps Chef ya. Dari namanya kita udah tahu sih ini keperluannya apa, perusahaan pengembangan aplikasi seluler. Selanjutnya ada Sandbox juga, bagian dari WGS Hub yang berfokus pada penyediaan produk Internet of Things untuk smart office, smart retail, dan banyak lagi ya. Lalu selanjutnya portfolio saham minoritas yang dimana kepemilikannya itu lebih kecil. Ada Wishlist, platform jual beli produk mewah dengan jangkauan terluas untuk para fashionista.
Lalu Tech Politan yang tadi kita lihat yang BSD, penyelenggara pelatihan coding dan programming yang mempersiapkan lulusan SMA atau SMK untuk siap bekerja di industri ya. Saat ini mengembangkan bisnisnya menjadi co-working space, recruitment talent and managed outsourcing, custom onboarding training, dan program CSL untuk anak-anak kurang mampu ya. Gitu sih tentang anak perusahaan dan juga sejarah mereka yang lumayan sudah lama sih ya, tapi bukan berarti terlalu lama karena tahun 2000 masih tahun 2000-an sih sejarahnya, tapi cukup udah berpengalaman sih. Untuk prospeknya sih bagaimana, bergerak di bidang digital sih seharusnya oke ya, dan juga fundamental mereka juga ada laba sih ya, jadi cukup menarik ya. Jadi untuk prospeknya sih bagus banget karena menjadi keperluan daripada banyak orang. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Porsi masyarakat 19% ini sih aman, lalu dengan PT Warden Global Service sebesar 38%. Ini kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya ya, yang baru update sampai kuartal keempat 2021 sih, but it's okay. Dengan operating profit 5,99 miliar rupiah dan profitnya 3,95 miliar rupiah. Ini berarti operating profitnya lebih besar. Berarti jasa digitalnya cukup laku ya. Tentu saja karena menjadi kebutuhan dari orang banyak. Cuman sayang sekali PR-nya 47 kali, ini masih cukup mahal. Dengan operating profit margin 27% ini bagus. Net profit margin 17% ini juga bagus. Cash ratio 1810% ini bagus sih. Dan juga kabar baiknya mereka ada bagi dividen tahun 2022 loh. Meskipun cuma Rp1 tapi udah ada komitmen untuk bagi dividen. Dengan turnover hari ini sih 390 juta rupiah. Cukup sepi, but kita lihat dulu prospeknya bagaimana. Kalau kita lihat di sini sih prospeknya sih ya oke, cuman sayangnya PR-nya masih kurang menarik ya. Jadi untuk sementara kita tunggu PR-nya membaik dulu. Kalau PR-nya bisa 10 kali ke bawah itu oke banget ya. Tapi sebelum itu ya saya belum saranin sih masuk ke saham ini ya. Jadi bagi teman-teman yang request WGSH ini, sabar dulu, kita tunggu kinerjanya membaik. Apalagi kuartal pertama tahun 2022 masih belum update, jadi masih banyak sekali kesempatan untuk kita menunggu sampai kinerjanya membaik ya. Sektornya bagus, jadi saya berharaplah dapat membaik, dapat membukukan laba yang besar sehingga PR-nya dapat lebih menarik ya. Kalau bisa sih masuk ke dalam PR premium ya, 5 kali ke bawah, misalnya 4 sekian, 3 sekian, 2 sekian, itu bakalan menarik banget sih ya. Nah, jadi itulah pembahasan tentang WGSH yang dimana pemegang sahamnya itu semuanya sangat pencinta digital ya. Ada juga yang namanya PT Silicon Valley Connection sebesar 15,27% ya. Jadi saya sarankan untuk tunggu dulu sampai kinerjanya membaik. Demikian pembahasan tentang WGSH, penyedia berbagai software, program untuk berbagai kebutuhan dari pembayaran pajak sampai sekedar untuk kehadiran karyawan yang memiliki prospek yang cukup cerah. Ya, kita tunggu aja tanggal mainnya, dimana fundamentalnya udah menarik sekali. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.